Film ini menceritakan tentang seorang profesor psikologi yang juga memahami ilmu hipnoterapi. Itu bahasa kerennya. Sederhananya, profesor yang bernama Ji-hoon ini merupakan seorang tukang hipnotis, tapi untuk kepentingan medis seperti menghilangkan trauma, melupakan kenangan tentang mantan, dan mengingatkan kembali tentang utang yang pura-pura dilupain. Dia ini merupakan seorang psikiater di salah satu rumah sakit dan juga seorang dosen di salah satu universitas di Korea Selatan. Ji-hoon ini memiliki seorang teman yang bernama Jung-ki. Suatu ketika, Jung-ki ini bertanya apakah Ji-hoon pernah merasakan jatuh cinta, yang dia kaitkan dengan feniletilamin dan oksilosin. Jadi saat seseorang sedang jatuh cinta, menurut Profesor Ji-hoon, otak orang itu kelebihan feniletilamin dan oksilosin tadi. Yang sederhananya seperti makan coklat, nggak usah dibahas karena gue juga nggak ngerti. Scene kemudian berpindah ke sebuah ruang kelas di mana saat itu kita melihat Profesor Ji-hoon sedang mengajar ilmu hipnotis yang sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang dibuktikan dengan berbagai penelitian dan dimuat dalam literatur. Saat sedang memberikan materi itu, si orang mahasiswi yang bernama Yuri terlihat datang terlambat dan langsung dikasih pertanyaan ilmu Master Romy Rafael ini. Usai memberikan penjelasan panjang lebar, Profesor Ji-hoon memberikan kesempatan bertanya kepada mahasiswanya. Saat itu seorang Jones bernama Asep bertanya apakah hipnotis bisa digunakan untuk memikat seorang wanita. Secara ilmu pengetahuannya itu bisa dilakukan, yang kembali dijelaskan dengan menggunakan istilah posipnovio oleh Ji-hoon, yaitu semacam tindakan mengontrol alam bawah sadar seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan pensugestinya. Namun mahasiswa Profesor Ji-hoon tidak begitu saja percaya, karena mereka memerlukan bukti konkret dan juga medis. Untuk itu, Profesor Ji-hoon meminta seseorang menjadi kelinci percobaan. Mbak Yuri tadi mengajukan diri dan Profesor Ji-hoon berhasil membuktikan teorinya. Usai menjadi relawan tadi, Mbak Yuri malah meminta ditraktir karena sudah membantu Ji-hoon. Oh, penggoda rupanya. Di tempat lain, Jung-ki tadi sedang melakukan kencan buta dengan seorang wanita cantik bernama Hyun-jin. Hyun-jin ini sepertinya memiliki kemampuan melihat penampakan dan hari itu dia kembali melihat Mbak Kunti di loteng restoran yang membuat Hyun-jin ketakutan dan langsung mengajak Jung-ki pergi dari sana. Sekembalinya dari kencan buta, Jung-ki kemudian menelpon Ji-hoon dan bertanya apakah temannya itu kesepian. Karena dia tahu Ji-hoon selalu mengganti pasangannya setiap malam. Pertanyaan itu terus teringat oleh Ji-hoon hingga esok harinya tanpa dia sadari meneteskan air mata. Namun setelah diperiksa oleh Jung-ki, Ji-hoon tidak mengalami masalah apapun dengan matanya. Saat itu Jung-ki meminta Ji-hoon membantu Hyun-jin yang ternyata memiliki insomnia. Namun setelah diperiksa, penyakit Hyun-jin lebih dari sekadar insomnia, karena dia mengalami DID atau Dissociated Identity Disorders, penyakit kepribadian ganda, dan Ji-hoon meminta Jung-ki meninggalkan Hyun-jin sebelum dia terluka. Dari penjelasan Profesor Ji-hoon, penderita DID itu ada dua macam. Pertama berbahaya dan kedua mengalami masalah kejiwaan. Dan Hyun-jin memborong keduanya. Berbahaya iya, gangguan jiwa iya juga. Namun Jung-ki menganggap kalau dia harus berada di samping Hyun-jin karena Hyun-jin pasti menderita. Profesor Jones ini kembali heran dengan sikap sang teman, hingga pelayan bar memberitahunya kalau itulah yang namanya cinta. Sementara Hyun-jin kembali melihat penampakan di ruang kerjanya. Esok harinya, dia pergi menemui Ji-hoon dan menceritakan apa yang semalam dia alami. Hyun-jin juga mengatakan kalau dia tidak akan mengingat apapun yang telah terjadi. Karena itu, Ji-hoon memutuskan untuk melakukan hipnotis agar dia bisa berbicara dengan kepribadian ganda Hyun-jin. Saat berada dalam pengaruh hipnotis itu, Ji-hoon akhirnya mengetahui kalau Hyun-jin dirasuki oleh hantu cabul. Kepribadian ganda Hyun-jin ini menggoda Ji-hoon karena dia tahu ternyata Ji-hoon juga menginginkan Hyun-jin. Melihat pasiennya yang semakin tidak terkendali, Ji-hoon segera melepaskan hipnotisnya. Esok harinya, Ji-hoon memutuskan untuk melakukan terapi di tempat yang lebih banyak cahaya. Saat itu Ji-hoon kembali mendapati fakta kalau ternyata Hyun-jin ditinggal pergi oleh suaminya yang menjadi sebab musabab dia mengalami trauma. Yang mana sebenarnya Hyun-jin sangat mencintai pria itu dan kembali mengingat momen icip-icip mereka di bawah pengaruh hipnotis Ji-hoon. Namun kebersamaan dengan pacar temannya itu menimbulkan benih-benih cinta di hati Ji-hoon yang tak lain adalah pasiennya. Tanpa dia sadari, Ji-hoon sendiri sering teringat momen Hyun-jin yang selalu memijat diri saat dihipnotis karena dirasuki oleh hantu yang rusak tadi. Namun sayangnya Ji-hoon harus mengubur cintanya dalam-dalam karena Jung-ki sudah memutuskan untuk melamar Hyun-jin. Kenyataan itu membuat jiwa Jones Ji-hoon semakin meradang.
Di pertemuan sesi selanjutnya, Ji-hoon malah membiarkan Hyun-jin memijat diri yang dirasuki dan kali ini mendekat ke arah Hyun-jin. Malam harinya Ji-hoon malah curhat kepada Jung-ki kalau dia naksir dengan salah satu pasiennya dan Jung-ki sama sekali tidak curiga kalau pasien yang dimaksud adalah Hyun-jin. Sementara itu kondisi kesehatan mental Hyun-jin terus membaik. Karena itu Ji-hoon memutuskan untuk menghentikan sesi terapinya yang tinggal sekali pertemuan. Namun Ji-hoon sekarang merasa berat untuk berpisah dengan Hyun-jin dan memutuskan menyalahgunakan ilmunya untuk mensugesti Hyun-jin jika dia akan kembali merasa depresi setiap pukul 3 pada hari Minggu dan hanya akan merasa lebih baik setelah melihat Ji-hoon. Hyun-jin akan menemui Ji-hoon apapun resikonya karena dia merindukan sang psikiater. Oh brengsek Anda rupanya. Aksi nekat Ji-hoon itu membuat hantu cabul yang merasuki Hyun-jin menjadi girang. Berkat sugesti sang pesulap itu, pada hari Minggunya Hyun-jin merasa gundah gulana dan tidak kuasa menahan rindu yang bersemayam di hati serta pikirannya. Dia kemudian mendatangi kantor Ji-hoon, tidak peduli hujan menghadang. Sebagai psikiater profesional, Ji-hoon pura-pura kaget dengan kedatangan Hyun-jin. Hyun-jin kemudian berkata kalau dia sangat merindukan sang profesor. Ji-hoon pun memanfaatkan kesempatan itu untuk melakukan kerja bakti bercocok tanam bersama Hyun-jin. Setelah mendapatkan keinginannya itu, Ji-hoon didatangi oleh kepribadian ganda Hyun-jin yang menyindir dia jika sang psikiater ternyata memiliki darah yang kotor juga. Namun Ji-hoon tidak peduli dan kembali menghipnotis Hyun-jin dengan sugesti yang sama seperti sebelumnya, dengan tambahan Hyun-jin tidak akan ingat dengan apa yang telah mereka lakukan. Minggu demi minggu berganti bulan dan Hyun-jin selalu berada dalam pengaruh sang profesor setiap hari Minggu. Dan pertemuan mereka selalu berakhir sama, yakni tanam-menanami. Suatu hari Ji-hoon tidak sengaja bertemu Yuri yang meminta sang profesor membayar utangnya mentraktir sang mahasiswi. Saat jalan bersama Ji-hoon, Yuri akhirnya mengaku kalau dia sudah menyukai Ji-hoon dari pandangan pertama. Melihat puding lezat di depan mata, Ji-hoon tidak menyia-nyiakan kesempatan yang tidak perlu memakai hipnotis dan mereka pun gotong royong bercocok tanam di mana Yuri ternyata masih segelan. Besoknya adalah hari Minggu. Seperti biasa, tepat pada pukul 3, Hyun-jin sampai di sana. Tapi kali ini Ji-hoon tidak lagi bersemangat karena sudah mendapatkan pengganti yang lebih muda. Saat Hyun-jin sedang tidur di pangkuannya, Yuri menelpon untuk mengabari kalau dia akan sampai di sana dalam 10 menit. Karena tidak ingin terjadi korslet di antara dua wanita ini, Ji-hoon memutuskan segera keluar mengajak Yuri ke sebuah kafe lalu berduaan di mobil. Sementara Hyun-jin mendapatkan sugesti dari kepribadian gandanya jika Ji-hoon akan meninggalkan Hyun-jin. Karena tidak kesampaian berkebun dengan Ji-hoon tadi, Hyun-jin pun melakukannya sendiri. Esok harinya Ji-hoon kedatangan murid SMA yang merasa depresi karena jatuh cinta dengan pacar temannya sendiri. Situasi yang sebenarnya mirip dengan yang dihadapi oleh Ji-hoon. Namun sang psikiater tidak melayani keluhan adik manis ini yang membuat dia nekat lompat dari atap rumah sakit tersebut. Sementara Ji-hoon tidak lagi membutuhkan Hyun-jin dalam bercocok tanam. Saat Hyun-jin datang ke apartemennya, dia mengusir Hyun-jin yang masih berada di bawah sugestinya. Hari itu ternyata Jung-ki diam-diam mengikuti Hyun-jin karena belakangan wanita yang akan segera dia nikahi itu sering hilang ingatan. Jung-ki akhirnya mengetahui alasan tersebut dan langsung menanyakannya kepada Ji-hoon. Ji-hoon akhirnya meminta maaf karena telah memanfaatkan situasi Hyun-jin dan sejak saat itu hubungan pertemanan mereka menjadi retak. Ji-hoon akhirnya melepaskan sugestinya kepada Hyun-jin dan sekarang malah dia yang berhalusinasi melihat arwah gadis SMA yang tidak dia tolong tadi. Tidak lama kemudian Yuri datang dan Ji-hoon langsung pingsan yang entah apa penyebabnya. Setelah dia bangun, Ji-hoon tiba-tiba melamar Yuri. Sejak saat itu mereka menghabiskan waktu bersama menunggu hari pernikahan mereka tiba. Sementara itu Jung-ki mendatangi Hyun-jin dan juga berniat melamarnya. Namun cincin yang diberikan oleh Jung-ki itu kembali mengingatkan Hyun-jin dengan mantannya yang membuat dia kembali dikuasai kepribadian gandanya. Hyun-jin yang dirasuki itu ingin pergi menemui Ji-hoon dan berusaha dihalangi oleh Jung-ki yang membuat Hyun-jin marah dan menyerangnya hingga tewas. Hyun-jin kemudian pergi menemui Ji-hoon dengan baju yang dipenuhi noda darah. Ji-hoon lalu mengajak dia kembali ke ruang kerjanya dan mendapati Jung-ki sudah tewas. Rupanya selama ini hantu yang bersemayam di jiwa Hyun-jin lah yang jatuh cinta dengan Ji-hoon dan menjadi marah karena Ji-hoon sekarang menolak ajakan kerja bakti dalam rangka bercocok tanam.
Hyunjin kemudian menyerang Ji-hoon dan kemampuan supranatural sang hantu tidak bisa ditandingi oleh kemampuan teori sang profesor. Hyunjin akhirnya mengikat Ji-hoon seperti boneka kayu yang sering kita lihat sepanjang film, dan Ji-hoon sekarang berada di bawah kendali Hyunjin, layaknya sebuah boneka yang dikenal dengan puppet. Seperti yang saya bilang di awal tadi, film ini memiliki plot cerita yang cukup bagus untuk ditonton. Berbeda dengan film-film semi-otomatis Korea biasanya, meski sebenarnya ada film lain dengan genre melodrama seperti ini memiliki plot cerita yang juga bagus. Dalam film ini kita bisa melihat kalau hipnotis itu bisa berdampak baik dan bisa berdampak buruk, tergantung digunakan untuk apa. Dari segi sinematografi film ini cukup bagus. Angle kamera dan latar yang dihadirkan dalam film ini membuat kita berasa nonton drakor yang selalu kalian bela-belain maraton itu. Narasi visual yang dihadirkan juga menarik dan tersampaikan melalui boneka kayu yang kita lihat di setiap babak film ini, dan ternyata memiliki makna di ending filmnya. Itu aja ringkasan cerita film kita kali ini.